Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang gelap menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Saya selaku Ketua MPK SMA Negeri 2 Purwokerto mengucapkan terima kasih kepada panitia dan segala pihak yang telah mendukung sehingga acara debat pada hari ini bisa terlaksana. Nah, untuk tolak ukur calon ketua OSIS SMA Negeri 2 Purwokerto. Semoga acara pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan semua warga SMA Negeri 2 Purwokerto dapat mengambil manfaat dan tujuan dari dilaksanakannya kegiatan ini. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Dwi Cahyani Rahma atas sambutannya. Sambutan terakhir dari Kepala SMA Negeri 2 Purwokerto, Bapak Dr. Andes Caraka Jurukarsadi MPD. Mohon maaf jika rekan beliau tidak dapat hadir. Kami akan menayangkan sambutan beliau. Kepada admin, persilakan untuk menayangkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya banggakan, hari ini kita akan mengikuti kegiatan Piltaos pemilihan Ketua OSIS SMA Negeri 2 Purwokerto untuk periode tahun 2020-2021. Anak-anakku, saya perlu sampaikan kepada kalian bahwa OSIS adalah organisasi satu-satunya di sekolah yang mengkoordinir organisasi-organisasi kesiswaan yang lain di sekolah ini. Oleh karena itu, fungsi OSIS adalah mengendalikan jalannya aneka organisasi yang ada di SMA Negeri 2 Purwokerto. Oleh karena itu, anak-anakku, dalam memilih ketua OSIS tentu harus dipikirkan harus dipilih orang-orang yang betul-betul amanah, yang juga mampu memimpin organisasi-organisasi yang lain di sekolah, mengkoordinir kegiatan organisasi yang lain di sekolah, sehingga sekolah kita tetap dalam keadaan kejayaan yang sebagaimana yang sudah. Saya berharap melalui 3 calon sudah disaring dengan baik, tiga-tiganya sudah yang terbaik. Tapi masih dipilih lagi oleh kalian mana yang lebih baik di antara 3 yang baik itu. Sehingga pilihlah teman-teman itu yang betul-betul paparannya sesuai dengan harapan, sikap perilakunya, kalian juga bisa tanya kepada orang yang mengenal maupun kalian lihat sendiri, sehingga terpilih pemimpin yang kemudian ini juga merupakan ajang pilih kalian yang kelas 12. Tentu dalam waktu dekat ini kalian akan mengikuti proses pilkada atau akan mengikuti proses pilpres, pileg dan sebagainya. Ini bagian dari latihan menuju ke sana. Dan siapapun yang nanti terpilih adalah itu amanah dari anak-anak SMA Negeri 2 Purwokerto, keluarga besar SMA Negeri 2 Purwokerto, dan ini merupakan pilihan terbaik, sehingga saya berharap bagi yang terpilih nanti hendaknya menjalankan tugas dan sebagainya dan amanah. Bagi yang tidak terpilih tentu tidak akan tetap menjadi bagian dari organisasi OSIS, ikut menjadi sebagian dari pimpinan di organisasi OSIS. Saya OSIS SMA Negeri 2 Purwokerto melalui terpilihnya ketua OSIS yang tepat. Amanat yang bisa saya sampaikan seperti itu, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Caraka atas sambutannya. Acara yang keempat yaitu pemaparan visi-misi calon ketua OSIS. Kepada calon ketua OSIS nomor urut 1, Kansa Nabila, dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Kepala SMA Negeri 2 Purwokerto, yang saya hormati Bapak Ibu Guru di SMA Negeri 2 Purwokerto,
serta teman-temanku sekalian dari kelas 10, 11, dan juga 12 yang saya sayangi dan juga saya banggakan. Puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah SWT yang telah memberi kita nikmat sehat, sehingga kita masih dapat berkumpul di dalam Google Meet ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kansa Nabila dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya sebagai kandidat calon Ketua OSIS SMA Negeri 2 Purwokerto tahun 2020-2021 nomor urut 1. Di sini saya akan memaparkan visi, misi, dan program kerja unggulan saya bila saya terpilih menjadi Ketua OSIS SMA Negeri 2 Purwokerto. Visi saya ialah menjadikan OSIS SMA Negeri 2 Purwokerto sebagai OSIS yang bermartabat dan dapat mengharumkan nama SMA Negeri 2 Purwokerto. Untuk itu, saya memiliki 3 misi. Misi saya yang pertama ialah mempererat kekeluargaan antar siswa SMA Negeri 2 Purwokerto. Misi saya yang kedua adalah meningkatkan komunikasi antar organisasi bagi siswa-siswi di SMA Negeri 2 Purwokerto. Yaitu kegiatan ini, saya akan melaksanakan stand literasi dan juga pameran karya seni tulis, dan juga kegiatan ini dapat disaksikan oleh seluruh warga di SMA Negeri 2 Purwokerto. Lalu, planning saya jika masa pandemi belum berakhir, saya memiliki planning yaitu mengadakan blog kebolehan kreasi siswa. Jadi, di blog ini bisa diakses oleh seluruh warga, baik internal maupun eksternal. Lalu, di dalam blog ini, untuk sekolah kita membantu SMA Negeri 2 Purwokerto agar terus mampu menciptakan generasi muda yang unggul dalam mutu dan santun dalam perilaku. Kemudian untuk menyongsong terwujudnya visi saya memiliki misi yang pertama, meningkatkan ketakwaan siswa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pasti banyak di antara teman-teman yang bertanya-tanya, bagaimana sih cara meningkatkan ketakwaan siswa di masa pandemi seperti ini? Jadi saya memiliki rencana bahwa nanti akan diadakan kegiatan keagamaan 15 menit via Zoom atau Google Meet. Jadi yang Muslim bisa tadarus bersama, yang Kristen dan Katolik bisa melaksanakan doa bersama. Kemudian untuk teman kita yang beragama Buddha, kami pengurus OSIS dan kesiswaan akan terus berkoordinasi. Kemudian misi saya yang kedua, mengembangkan potensi siswa melalui penyaluran minat dan bakat. Loh, bukankah di masa pandemi seperti ini banyak sekali kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi yang terancam untuk tidak terlaksana? Jadi kami pengurus OSIS akan berusaha akan berperan secara aktif dalam mendukung agar kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi di SMA Negeri 2 Purwokerto bisa tetap berjalan walaupun tidak 100%, 80% atau 50% pun menjadi. Kemudian yang ketiga, misi saya yang ketiga menjadi pelopor dalam mewujudkan visi misi SMA Negeri 2 Purwokerto. Menjadi pelopor itu bisa dengan 2 cara. Yang pertama dengan menghimbau atau mengajak, yang kedua dengan mencontohkan. Jadi diharapkan OSIS SMA Negeri 2 Purwokerto itu dapat menjadi suri tauladan atau contoh yang baik bagi siswa-siswa lain dalam mewujudkan visi misi SMA Negeri 2 Purwokerto. Kemudian yang terakhir, memaksimalkan peran siswa dalam setiap kegiatan di SMA Negeri 2 Purwokerto dengan cara melaksanakan atau membuat program kerja yang sesuai dengan minat siswa SMA Negeri 2 Purwokerto. Kenapa? Karena apabila program kerja atau kegiatan yang ada sesuai dengan minat siswa, itu akan meningkatkan kemungkinan siswa untuk berperan lebih aktif, berperan secara maksimal dalam kegiatan tersebut. Jadi itu akan meningkatkan partisipasi siswa. Kemudian yang terakhir, program kerja unggulan saya memiliki program kerja unggulan bernama Kebaya, Kreasi Budaya Semada. Kegiatan ini berbentuk pameran kebudayaan yang nantinya setiap kelas akan dibagi dengan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Setiap kelas memamerkan kebudayaan-kebudayaan daerah masing-masing di stand masing-masing. Stand bisa berisi bebas tentang kebudayaan-kebudayaan daerah tersebut, menjual makanan, atau foto booth dan lain-lain tentang kebudayaan daerah tersebut. Kemudian satu hal lagi yang menarik dari program kerja ini adalah pembelian tidak mengadakan kegiatan-kegiatan atau lomba-lomba yang berkaitan dengan kebudayaan di Indonesia. Contohnya adalah misalkan membuat short movie tentang cinta budaya Indonesia, atau misalkan lomba TikTok kreatif tentang cinta budaya Indonesia. Jadi nanti setiap kelas membuat video tersebut sekreatif mungkin, sebagus mungkin. Dan kami pengurus OSIS juga akan menghimbau, mengajak, merangkul siswa-siswi untuk menyebarluaskan kreasi-kreasi semada tersebut seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Kami juga akan bekerja sama dengan OSIS-OSIS dari sekolah lain
untuk menyebarkan kreasi-kreasi dari siswa-siswi tersebut. Sekian visi, misi, dan juga program kerja unggulan saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Azan atas pemaparannya. Acara selanjutnya yaitu acara inti, debat calon ketua OSIS SMA Negeri 2 Purwokerto periode 2020-2021. Acara ini akan dipandu oleh moderator debat. Kepada Saudara Alam, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Purwokerto serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Alana Dwi Kusuma sebagai moderator dan Barga Satria sebagai timer akan mengatur jalannya debat pada hari ini. Sebelum dimulai debat, saya akan membacakan peraturan debat calon ketua OSIS periode 2020-2021. 1. Debat akan dilaksanakan 4 sesi. 2. Calon ketua OSIS memilih mosi dan memilih pihak afirmasi atau oposisi sesuai urutannya. A. Debat pertama. Kandidat 1 dan 2. Kandidat 1 memilih mosi, kandidat 2 memilih pihak. B. Debat kedua. Kandidat 2 dan 3. Kandidat 2 memilih mosi, kandidat 3 memilih pihak. C. Debat ketiga. Kandidat 3 dan 1. Kandidat 3 memilih mosi, kandidat 1 memilih pihak. Debat keempat. Setiap calon ketua OSIS saling memberikan argumen satu dengan yang lainnya. 3. Diberikan 30 detik waktu berpikir untuk seluruh kandidat ketua OSIS yang berdebat. 4. Calon ketua OSIS menyampaikan pendapatnya sesuai dengan pemilihan afirmasi atau oposisinya selama 2 menit. 5. Kandidat selanjutnya menyanggah kandidat pertama yang telah menyampaikan pendapatnya. Diberi waktu 2 menit. 6. Semua peserta debat harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dan disampaikan sebelumnya. Baiklah, debat pertama akan dimulai. Debat pertama dari kandidat nomor urut 1 dan kandidat nomor urut 2. Kami persilakan kepada nomor urut 1 untuk menyebutkan nomor 1 sampai 3. Saya memilih 2. Selanjutnya, untuk nomor urut 2, silakan memilih huruf A atau B untuk menentukan pihak afirmasi dan oposisi. Baik, saya memilih B. Baik, akan saya tunjukkan terlebih dahulu. Untuk mosi, penggunaan LMS efektif untuk pembelajaran jarak jauh. Lalu untuk kandidat 2 memilih B, menjadi tim afirmasi. Apakah jelas? Jelas. Saya beri waktu 30 detik untuk berpikir dimulai dari sekarang.
Waktu habis. Selanjutnya, kandidat nomor urut 1, saya persilakan untuk menyampaikan argumen selama 2 menit dimulai saat berbicara. Baik, bismillahirrahmanirrahim, akan saya awali debat ini. Jadi, menurut saya penggunaan LMS itu tidak efektif dikarenakan sesuai pengalaman saya dan juga teman-teman saya, LMS itu aplikasinya sering crash dan juga terkadang itu lemot. Jadi lemot. Walaupun nih terkadang jaringan WiFi atau penggunaan paket datanya itu tidak lemot untuk aplikasi yang lain, tapi kalau kita masuk ke dalam LMS-nya, nah di LMS itu kita hanya loading saja seperti itu. Dan di LMS itu siswa juga tidak dipantau apakah benar-benar belajar, benar-benar mengerjakan atau tidak gitu. Dan juga di sana itu juga siswa bisa melalaikannya dengan cara hanya absen saja. Jadi terlihat seperti sudah meng-attend pelajaran tersebut, seperti itu. Terima kasih. Ya, untuk waktu masih tersisa 1 menit, apakah ada yang ingin ditambahkan? Sudah cukup? Baik, terima kasih kepada ketua OSIS nomor urut 1. Selanjutnya, kandidat nomor urut 2, saya persilakan menyampaikan argumen selama 2 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi, menurut saya penggunaan LMS efektif untuk pembelajaran jarak jauh. Di sini saya setuju dikarenakan yang seperti kita ketahui juga di era pandemi saat ini bidang pendidikan itu tidak boleh berhenti, dan apalagi LMS ini merupakan milik SMA Negeri 2 Purwokerto, di mana web tersebut dapat memudahkan para siswa juga mengetahui tentang pembelajaran-pembelajaran yang dilakukan di SMA Negeri 2 Purwokerto. Selain itu, untuk LMS sendiri juga seperti yang kita ketahui, para guru telah membuat semudah mungkin agar para siswa itu dapat mengakses dengan mudah. Juga sekarang kan ada pengingat tugas deadline, jadi itu juga mempermudah para siswa dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Lalu tadi yang seperti Kansa bilang itu masalah lemot, bukankah dari pemerintah dan sekolah juga sudah memberikan bantuan berupa paket data, dan itu pun dalam artian paket data bukannya sekali, melainkan berkali-kali dan dengan jumlah yang besar. Jadi menurut saya untuk alasan lemot sendiri itu juga tidak bisa menjadi alasan utama tidak efektifnya penggunaan LMS. Lalu untuk absensi tersendiri, dari guru juga dapat mengawasi secara langsung. Jadi guru itu mengetahui siswa mana saja yang aktif dan mana saja yang hanya absen. Jadi di LMS ini sudah terlihat dengan jelas dalam pengawasan hal guru. Dan untuk pengaksesannya juga sangat privasi dikarenakan hanya para siswa SMA Negeri 2 Purwokerto dapat mengakses. Dikarenakan harus mencantumkan NIS. Yap, dari saya cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada urut 2. Selanjutnya, kandidat nomor 1, saya persilakan untuk menyanggah argumen kandidat nomor 2 selama 2 menit dimulai saat berbicara. Ya, jadi memang benar kalau di LMS itu bisa dipantau ya. Tapi menurut saya itu tuh tetap tidak efektif dikarenakan pasti aja ini sesuai pengalaman saya, pasti masih banyak sekali orang-orang, siswa-siswa SMA Negeri 2 Purwokerto itu yang melalaikan hal tersebut. Bahkan terkadang itu hanya absen, lalu hanya tidak melihat materi, malah hanya melihat tugasnya, lalu sudah tidak diapa-apain lagi, seperti itu. Ya, waktu masih banyak, apakah ada yang menambahkan? Saya juga jadi untuk media pembelajaran selain LMS itu masih banyak ya. Contohnya saya sebutkan saja, ini ada seperti yang kita pakai sekarang ini, Google Meet, lalu ada Zoom. Nah, kelebihan dari Google Meet dan Zoom ini lebih
menurut saya ya, kalau dibanding dengan LMS itu masih juga efektif, dikarenakan kalau Google Meet ini kita bisa secara langsung lihat gurunya itu menjelaskan. Jadi kalau kita mau bertanya pun, guru juga bisa langsung menjawabnya. Jadi lebih gampang juga seperti itu. Ya, cukup, Bapak, tidak ada yang ditambahkan lagi. Waktu masih tersisa 30 detik. Sudah cukup. Baik, terima kasih kepada nomor urut 1 atas argumennya. Selanjutnya, kandidat nomor 2, saya persilakan menyanggah argumen kandidat nomor 1. Waktu selama 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, jadi kalau menurut saya tetap setuju dengan penggunaan LMS efektif untuk pembelajaran jarak jauh, dikarenakan para guru juga sudah mengusahakan semaksimal mungkin untuk mempermudah pengaksesan materi-materi yang akan diakses oleh para siswa dengan cara mencantumkan video, di mana video tersebut bisa dapat langsung dibuka, dan menurut saya itu sangat mempermudah. Lalu untuk penggunaan LMS sendiri kan ini sebagai pusatnya, dan melainkan untuk komunikasinya lebih lanjut lagi dari guru juga kan memiliki grup sendiri lah. Untuk para siswa-siswa tersebut yang terlihat tidak mengikuti secara efektif, itu nantinya pasti dari guru akan memberikan sebuah peringatan kepada siswa sehingga tersebut memiliki kesadaran. Lalu untuk dari Kansa sendiri mengatakan bahwa Google Meet atau Zoom itu sangat efektif. Menurut saya tidak, dikarenakan Google Meet atau Zoom itu tersendiri menguras paket data yang terlalu banyak. Lalu untuk Google Meet atau Zoom sendiri kan tidak semua siswa menyanggupi dan memiliki elektronik atau aplikasi yang dapat memadai aplikasi tersebut. Lalu malah banyak pengalaman saya itu banyak yang menggunakan Google Meet hanya di mute suaranya dan di off cam. Jadi mereka hanya meninggalkannya, malah bisa ditinggalkan hal lain seperti itu. Jadi menurut saya penggunaan LMS ini sudah sangat efektif, apalagi di pandemi seperti saat ini. Memang kekurangannya masih banyak, tetapi untuk saat ini saya kira cukup untuk sebagai media pembelajaran jarak jauh. Terima kasih. Baik, waktu masih tersisa 30 menit, apakah ada yang ingin ditambahkan? Cukup, tidak. Baik, untuk debat sesi pertama sudah selesai. Baiklah, untuk debat kedua akan dimulai dari kandidat nomor urut 2 dan kandidat nomor urut 3. Kami persilakan kepada kandidat nomor urut 2 untuk menyebut nomor antara 1 dan 3 untuk menentukan mosi. Ya, saya memilih nomor 3. Baik, akan saya lihatkan terlebih dahulu. Selanjutnya, nomor urut 3 silakan memilih huruf A atau B untuk menentukan pihak afirmasi dan oposisi. B. Baik, untuk mosi nomor 3, kegiatan organisasi dan ekstrakurikuler menurunkan prestasi akademik. Lalu urut 3 tadi memilih B, pihak oposisi. Apakah jelas? Apakah sudah jelas? Sudah. Baik, saya beri waktu berpikir 30 detik untuk berpikir, dimulai dari sekarang. Baik, waktu berpikir cukup. Selanjutnya, kandidat nomor urut 2, saya persilakan menyampaikan argumennya selama 2 menit dimulai saat berbicara. Ya, jadi untuk mosi kegiatan organisasi dan ekstrakurikuler mengurangi prestasi di akademik, di sini saya setuju dikarenakan yang seperti kita ketahui saja bahwa kegiatan organisasi dan ekstrakurikuler di SMA itu bukanlah kegiatan yang sangat sedikit, melainkan melibatkan kegiatan-kegiatan yang sangat banyak. Dan yang seperti kita ketahui juga, persiapan-persiapan dari kegiatan-kegiatan tersebut
tentunya membutuhkan waktu yang cukup lebih untuk mempersiapkan semuanya. Jadi banyak dari kita juga yang terkadang karena kita terpacu oleh kegiatan tersebut, banyak yang dari kita tuh melupakan prestasi akademik dikarenakan kita lebih mementingkan terjalannya tujuan organisasi tersebut, dikarenakan yang seperti kita ketahui bahwa kegiatan ini kan membawa nama sekolah dan otomatis mindset dari para anggota organisasi dan ekskul itu pasti lebih mengutamakan kegiatannya agar terjalan dengan sukses. Maka dari itu, menurut saya kegiatan organisasi dan ekstrakurikuler itu mengurangi prestasi akademik. Dan juga terkadang kita di saat pelajaran pun terkadang kita masih memikirkan bagaimana nantinya atau plan-plan lain dari berjalannya kegiatan tersebut. Jadi saya setuju bahwa kegiatan organisasi dan ekstrakurikuler pasti akan mengurangi prestasi akademik. Ya, terima kasih. Waktu masih tersisa 30 detik, apakah ada yang ditambahkan? Tidak, Ustaz. Baik, selanjutnya kepada kandidat nomor 3, saya persilakan menyampaikan argumennya selama 2 menit. Waktu dimulai. Baik, terima kasih. Kegiatan pembelajaran non-akademik merupakan kegiatan pembelajaran yang tak kalah pentingnya dengan pembelajaran akademik. Tujuan dari pembelajaran adalah untuk mempersiapkan siswanya dalam kehidupan bermasyarakat. Dan di kehidupan bermasyarakat, poin-poin penting yang dibutuhkan bukanlah sekedar akademik, namun perlu juga skill-skill pasif lainnya, terutama karakter siswa, attitude, dan sifat. Dan dengan berorganisasi itu sebagai salah satu sarana terbesar kita untuk melatih, untuk belajar bagaimana sih mendapatkan bagaimana kita mendapatkan skill-skill dari kegiatan non akademik tersebut. Kenapa? Karena berorganisasi dan ekstrakurikuler itu sangat penting bagi pengembangan diri. Jadi yang dibutuhkan oleh seorang siswa untuk berkembang itu bukan hanya pelajaran akademik, namun juga banyak skill akademik yang diperlukan seperti public speaking, berorganisasi, dan berorganisasi juga dapat melatih kepemimpinan siswa yang dimana nanti di kehidupan masyarakat akan sangat berguna. Karena kita sebagai generasi muda itu calon penerus dari bangsa, calon orang yang memegang bangsa ini, yang memajukan bangsa ini. Bagaimana kita sebagai generasi muda apabila hanya memiliki skill akademik saja, kemampuan dalam akademik. Oleh karena itu, saya tidak setuju kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi itu menurunkan akademik siswa, karena itu kembali kepada diri masing-masing siswa. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kandidat nomor 3. Selanjutnya kepada kandidat nomor 2, saya persilakan untuk menyanggah argumen kandidat nomor 3 selama 2 menit. Waktu bicara dimulai saat Anda berbicara. Ya, jadi di sini motifnya kan kegiatan organisasi dan ekstrakurikuler mengurangi prestasi akademik. Jadi di sini ditekankan adalah prestasi akademik. Ya, memang benar, dengan kita mengikuti organisasi dan ekstrakurikuler, tentunya kita akan mendapatkan prestasi non akademik. Tetapi motif di sini adalah mengurangi prestasi akademik, di mana saya tetap setuju, karena itu sudah jelas pasti kegiatan organisasi dan ekstrakurikuler akan mengurangi prestasi di bidang akademik kita, dikarenakan pikiran kita para siswa pastinya akan terbagi menjadi 2, untuk fokus terhadap kegiatan organisasi dan untuk tugas-tugas atau di bidang akademik. Maka dari itu, yang biasanya para siswa itu bisa memfokuskan pikiran mereka di bidang akademik dengan mengikutinya kegiatan organisasi dan ekstrakurikuler, tentunya akan memengaruhi prestasi akademik para siswa. Lalu juga saya setuju kalau prestasi akademik itu dibutuhkan, tetapi kembali lagi kepada mosi bahwa kegiatan organisasi dan ekstrakurikuler di sini mengurangi prestasi akademik. Ya, sekian dari saya, terima kasih. Waktu masih tersisa 45 menit. 45 detik, mohon maaf. Ya, sudah cukup. Terima kasih kepada kandidat nomor 22.
Saya persilakan kepada kandidat nomor urut 3 untuk dipersilakan menyanggah argumen kandidat. Apabila kita maksimal daripada kita sekolah dan lain-lain. Waktu berbeda 30 detik. Sudah. Apakah yang ingin tambahkan? Apakah ada yang ingin tambahkan pada urut 3? Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada nomor urut 1, saya persilakan menyanggah argumen kandidat nomor urut 3 selama 2 menit. Dimulai saat berbicara. Baik dan benar dengan seluruh jajaran atau satuan-satuan dari pendidikan. Nah, lalu manfaat atau hasilnya pun menurut saya akan sama seperti pembelajaran pada umumnya. Cuma terhalangnya itu hanya dengan protokol COVID-19-nya. Jadi menurut saya sekolah itu bisa dibuka kembali dengan menggarisbawahi bahwa kita harus selalu tetap patuh terhadap protokol COVID-19. Seperti itu. Waktu masih tersisa 1 menit 20 detik. Apakah ada yang ingin tambahkan? Cukup. Baik, untuk debat sesi 3 telah selesai. Selanjutnya, untuk debat keempat, panitia akan membacakan mosi netral yang nantinya akan diperdebatkan oleh 3 kandidat. Dimulai dari urut 1, disanggah oleh urut 2, kemudian urut 3 menyanggah urut 2. Apakah jelas? Jelas. Jelas. Baik, untuk mosi netral akan saya bacakan. Pelajar boleh mengikuti aksi demo sebagai bentuk mengeluarkan aspirasinya. Kepada ketiga calon, apakah jelas? Jelas. Jelas. Baik, kami beri waktu berpikir dari sekarang. Baik, waktu berpikir habis. Kepada kandidat nomor urut 1, saya persilakan menyampaikan argumennya selama 3 menit. Dimulai dari saat berbicara. Baik, terima kasih. Saya akan memulai pendapat saya. Jadi menurut saya demo itu tidak perlu dilakukan dikarenakan begini, apakah hanya demo saja jalan dalam menyampaikan suatu pendapat? Nah, tidak kan? Sekarang ini zaman sudah modern. Kita itu juga bisa berkicau lewat media sosial. Lalu menurut saya sebagai pelajar kita itu harus tetap fokus ke dalam pembelajaran. Seperti itu. Untuk waktu masih tersisa 2 menit lebih. Apakah ada yang ditambahkan dari kandidat nomor 1? Saya cukup. Baik, terima kasih kepada kandidat nomor 1. Selanjutnya, kandidat nomor 2, saya persilakan menyampaikan argumennya selama 3 menit dimulai saat berbicara. Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau menurut saya, pelajar tetap boleh mengikuti demo dikarenakan yang seperti kita ketahui, pelajar juga merupakan masyarakat Indonesia, di mana masyarakat Indonesia itu bebas mengemukakan pendapatnya. Begitu pula dengan pelajar. Pelajar juga bebas dan memang tidak ada larangan untuk menyampaikan pendapat mereka masing-masing. Apalagi demo yang pelajar ini ikuti kan demi kebaikan bersama juga, bukan hanya demi kebaikan di satu bidang. Maka dari itu menurut saya pelajar boleh mengikuti suatu pusat pemerintahan dikarenakan para pelajar juga pastinya, apalagi pelajar seperti kita SMA itu sudah dikategorikan bukan anak kecil lagi, melainkan remaja yang sudah memiliki akal sehat
tahu mana yang buruk, tahu mana yang baik. Jadi menurut saya tetap boleh dengan mengikuti demo, tetapi dengan demo yang baik-baik saja, bukan demo yang ricuh, bukan demo yang adanya kekerasan. Ya, itu menurut saya seperti itu. Waktu masih tersisa 1 menit 50 detik. Apakah ada yang mau ditambahkan? Ya, saya ingin mempertegas saja bahwa intinya itu pelajar merupakan bagian dari masyarakat, di mana tiap masyarakat Indonesia memiliki kebebasan mengemukakan pendapatnya. Jadi menurut saya wajar, apalagi pelajar seperti kita SMA sudah memasuki usia yang boleh dimasukkan, sudah masuk itu, sudah memiliki akal sehat, jadi mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Dan pendapat pelajar tersebut kan juga demi kebaikan bersama, bukan hanya demi kebaikan individu atau yang lainnya. Ya, terima kasih. Waktu masih tersisa 1 menit 20 detik. Apakah ada yang mau menambahkan lagi? Ya, saya rasa cukup. Baik, terima kasih kepada kandidat nomor 2. Selanjutnya kepada kandidat nomor 3. Saya persilakan menyampaikan argumennya selama 3 menit dimulai saat berbicara. Baik, terima kasih. Menurut saya pelajar itu perlu dan sangat penting untuk mereka menyampaikan aspirasi mereka. Ya, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Wahyu. Saya akan menjawab dari pertanyaan yang pertama. Jadi menurut saya akan memposisikan MPK itu sebagai konsultan dan juga teman berpikir Pak. Jadi berpikir dalam melaksanakan program kerjanya, misal kendala-kendalanya seperti apa, seperti itu Pak. Jadi seperti sebagai konsultan, dan juga MPK itu bisa sebagai pemantau dan juga penyampai kekurangan dalam program kerja yang dilaksanakan oleh OSIS, seperti itu Pak. Lalu yang lalu yang tidak dapat dilaksanakan, menurut saya akan tetap meneruskannya dengan catatan jika kegiatan tersebut akan mungkin diadakan, seperti itu Pak. Nah, lalu menurut saya kegiatan-kegiatan itu semua pantas dan juga menurut saya baik untuk diadakan Pak, dan juga menggali pemikiran siswa-siswi seperti itu Pak. Lalu saya rasa tidak perlu dihapuskan, namun lebih baik kita undurkan, seperti itu Pak. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga, dengan dana yang minim ya Pak, seperti itu. Jadi kalau saya rasa dengan dana yang minim itu kita bisa menyesuaikan Pak. Masa sih dengan seperti itu, dengan hanya dananya yang minim saja, kegiatan OSIS itu langsung bubar gitu Pak? Kan tidak mungkin ya Pak, karena kegiatan OSIS ini memegang peran penting juga Pak dalam siswa-siswi juga. Maka dari itu kalau menurut saya dengan dana yang minim itu kita harus menyesuaikan dan juga mengepas-ngepaskan dana tersebut kepada kebutuhan-kebutuhan kita, seperti itu Pak. Lalu untuk dana, jika dana dari sekolah kurang, kita juga bisa menggunakan dana dari OSIS sendiri, yaitu dengan cara itu ada dana usaha, seperti itu Pak. Ataupun dana-dana seperti dari merchandise dan lain-lain, seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kansa yang telah menjawab pertanyaan. Untuk kandidat kedua, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wahyu Kristiadi. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu menurut saya nantinya OSIS dengan MPK tentunya akan menjalin kerjasama, di mana MPK sendiri akan sebagai pemantau dari setiap kegiatan program kerja OSIS. Terus juga bisa MPK menjadi tempat pemberi masukan dan saran untuk kedepannya, agar setiap program kerja OSIS yang dilaksanakan selalu mengalami peningkatan, tidak hanya stuck di tahun-tahun yang lalu. Jadi tentunya peran MPK di sini sangat dibutuhkan, dikarenakan MPK sendiri kan memiliki tugas yang utama, yaitu menampung aspirasi dari para siswa-siswa. Nah, nanti dari OSIS akan meminta bantuan dari MPK untuk aspirasi apa saja sih yang siswa-siswa sedang inginkan atau sedang keluh kesahkan, yang nantinya bisa direalisasikan oleh OSIS dengan mengadakan suatu program kerja yang berbeda, atau setidaknya mengikuti keinginan
mungkin tidak sepenuhnya keinginan, tapi mendekati, mengikuti keinginan para semua siswa. Lalu untuk pertanyaan kedua, saya tidak mungkin menghapuskan dari program-program kerja yang sudah ada sebelumnya. Tapi jika kita sudah memulai sekolah tatap muka, tentunya kan tetap dengan batasan-batasan protokol. Nah, itu bisa disiasati dengan menggabungkan beberapa program kerja yang memang dinilai memiliki tujuan atau fungsi yang sama. Jadi, tujuan untuk menggabungkan dari proyek-proyek tersebut ini berpengaruh juga terhadap pertanyaan ketiga yang masalah dana. Dengan kita menggabungkan program kerja yang ada, tentunya akan mengurangi dana pengeluaran sekolah juga. Dan untuk penggabungan program kerja ini tetap tidak menghilangkan salah satu sisi program kerja keunggulan, salah satu sisi kekhasan dari program kerja itu tersendiri. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga, jika dana dari pemerintah, mungkin dari OSIS akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengepres dana agar tidak terlalu banyak pengeluaran, dan juga bisa dilaksanakan dengan mengadakan dana usaha atau dengan iuran-iuran dari para anggota juga. Lalu dengan terlaksananya program kerja yang dipres dananya ini, tentunya kan akan mengurangi kualitas dari program kerja yang biasanya dilaksanakan. Nah, di sini peran OSIS harus berpikir bagaimana caranya dengan dana yang ada, itu program kerja dapat dilaksanakan, tetapi dapat menarik perhatian juga. Jadi menurut saya, dana itu bisa ditambahkan dengan pemasukan-pemasukan OSIS yang ada juga untuk menutupi dana agar tidak terlalu bengkak yang keluar dari dana BOP atau POS. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Fadil yang telah menjawab pertanyaan. Untuk kandidat ketiga dipersilakan menjawab pertanyaan. Mohon maaf, tadi ada sedikit kendala jaringan. Akan saya jawab. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara memposisikan MPDF di sekolah? Dan untuk mencegah keotoriteran suatu ketua OSIS, maka dibentuklah MPK. Oleh karena itu, tugas MPK adalah mengawasi dan juga memberikan evaluasi terhadap program kerja atau pelaksanaan program kerja pengurus OSIS. Jadi tugas MPK adalah mengevaluasi kinerja dari pengurus OSIS. Kemudian bagaimana sih cara saya memposisikan MPK agar bisa sejajar dengan OSIS? Caranya adalah dengan kami selalu berkoordinasi dengan MPK mengenai setiap kegiatan atau proja. Kemudian kami juga mungkin akan bekerjasama dengan MPK setelah selesai program kerja, kami akan meminta saran dan kritik dari siswa atas kinerja pengurus OSIS. Karena itu bisa menjadi tolak ukur bagi kami untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan MPK juga mungkin nanti, jika biasanya program kerja, evaluasi dari MPK itu diberikan langsung atau dipikirkan langsung oleh MPK, mungkin kami nanti pengurus OSIS dan MPK pun akan bekerja sama agar siswa juga bisa memberikan kritik dan saran terhadap kinerja pengurus OSIS. Kemudian untuk pertanyaan kedua, apakah saya akan meneruskan atau menghilangkan dengan mereduksi program kerja yang ada? Seperti yang saya bilang tadi, bahwa pengurus OSIS harus mampu memiliki saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan program kerja yang ada, dan saya juga akan memprioritaskan menjalankan sesuai dengan prioritas program kerja yang ada. Jadi mungkin tidak semua program kerja akan saya jalankan, namun program kerja yang memungkinkan dan sangat penting bagi siswa akan berusaha saya jalankan dengan menginovasikan dari yang tadinya offline mungkin
bisa menjadi online atau bisa offline dengan protokol-protokol dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, masalah pembiayaan atau dana dari sekolah. Dana merupakan salah satu hal pokok terpenting dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau program kerja. Tetapi apakah apabila tidak ada dana kita tidak, itu berarti kita tidak, selalu berarti kita tidak bisa untuk menjalankan program kerja? Saya rasa tidak. Pengurus OSIS itu harus punya pemikiran kreatif, inovatif, dan lain-lain. Jadi jadi kita semua harus mampu untuk mengadaptasikan kegiatan-kegiatan tersebut. Entah itu dari dana yang seberapa, dari awal banyak menjadi sedikit, itu bisa kita laksanakan, tetap bisa kita laksanakan program kerja dengan menginovasikan, mungkin dengan meminimalisir pengeluaran yang ada dan lain-lain, namun tetap mencapai. Kemudian untuk memaksimalkan program kerja tersebut, kami dari pengurus OSIS pun memiliki beberapa cara untuk mendapatkan pemasukan uang, mulai dari danus, dan di masa pandemi seperti ini juga ada salah satu cara, yaitu dengan paid promote. Paid promote usaha-usaha di sekitar SMA Negeri 2 dan lain-lain, itu saya yakin akan sangat-sangat membantu dalam penambahan dana. Terima kasih. Terima kasih kepada Anan. Dipersilakan untuk bertanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan anak-anakku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, baik calon ketua OSIS maupun peserta yang lain. Saya lihat ada 45 peserta ini yang ikut aktif dalam kegiatan sore hari ini. Terima kasih. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Sebetulnya beberapa hal itu nanti yang akan saya sampaikan sangat pas kalau dilakukan pada saat interview face to face ya. Tapi karena sekarang itu tidak memungkinkan untuk face to face, ya sudah nggak apa-apa. Yang penting nanti saya berharap antar calon ketua OSIS ini artinya mengungkapkan yang betul-betul ada dalam benak hati maupun pikiran Anda masing-masing. Gitu. Hal sekalian, yang pertama persis saya sebenarnya sudah saya tulis dari awal setelah mencermati 3 kandidat itu berbicara. Saya hampir ya sama dengan Pak Wahyu, saya mengapresiasi anak-anak sekalian. Anak sekalian kelihatannya sudah sangat terbiasa ini untuk komunikasi di depan forum tertentu gitu. Sehingga dari munculnya kalimat-kalimat kata per kata itu sudah tertata, kemudian percaya diri, ya tidak grogi, runut, logika dipakai, logis gitu ya, dan sebagainya. Itu sudah bagus, merupakan satu modal utama ketika nanti anak-anak sekalian, siapapun nanti yang terpilih menjadi pengurus atau ketua OSIS. Bagus. Dari ilmu komunikasi itu sudah bagus ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti tadi saya sampaikan, sebenarnya pasnya adalah interview face to face. Namun ini saya lontarkan di forum ini. Saya ingin tahu motif masing-masing anak. Ya, sekali lagi, motif masing-masing anak. Dorong Anda masing-masing untuk nanti saya ingin menjadi ketua OSIS atau mungkin pengurus OSIS yang lain. Karena kalau dalam aspek psikologi itu ada yang dikatakan kebutuhan eksistensi diri, ya kebutuhan dan lain-lain. Nah, silakan nanti masing-masing untuk mengungkapkan motif
apa yang ada dalam benak hati Anda masing-masing. Kemudian yang kedua, tadi juga sudah dilontarkan dalam perdebatan, karena Pak Kum di BK, sehingga ini juga sangat terkait. Antara lain tadi disampaikan bahwa ketika menjadi pengurus organisasi maupun ekstrakurikuler, maka akan menurunkan prestasi akademik, gitu kan? Walaupun sanggahannya itu tadi sudah kita dengarkan bersama-sama. Nah, sekarang secara teknis nanti langsung, secara teknis kita tahu bersama bahwa ketika menjadi pengurus organisasi bahkan ketua OSIS itu sangat sibuk luar biasa ngurusi organisasi. Nah, bagaimana upaya yang akan kamu lakukan sehingga prestasi akademik pun bisa kamu raih secara optimal, tetapi pengalaman berorganisasi, memanage dan lain-lain itu juga bisa kamu lakukan dengan sebaik-baiknya. Sehingga intinya adalah prestasi akademik maka jangan sampai terganggu atau bahkan turun ketika kamu menjadi ketua OSIS atau pengurus organisasi. Nah, secara teknis seperti apa rencana kamu? Itu yang kedua ya. Nah, sekarang yang ketiga, ini sudah masuk ke tataran teknis juga. Ketika kamu sudah menjadi ketua OSIS, kan tidak menutup kemungkinan suatu saat ada informasi dari luar. Informasi dari luar yang kemungkinan akan menurunkan citra tidak baik tentang sekolah kita. Mungkin ajakan demo seperti tadi didebatkan, ajakan untuk misalnya konvoi dan lain-lain. Nah, Anda sebagai pimpinan organisasi, apa yang akan kamu lakukan ketika ada informasi yang mengarah ke hal-hal seperti itu? Ya, saya kira itu saja beberapa hal yang saya sampaikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad atas pertanyaannya. Baik, untuk kandidat bertanya, pertama dipersilakan menjawab pertanyaan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan juga terima kasih atas pertanyaannya Pak Kum. Jadi saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Motif saya menjadi ketua OSIS ya Pak. Jadi yang pertama, saya itu ingin sekali menambah pengalaman saya dalam berorganisasi. Lalu saya juga ingin sekali memperbanyak kenalan, karena otomatis jika kita menjadi seorang anak organisasi, maka kenalan dan teman pun pasti akan mengikuti ya Pak. Jadi lebih banyak seperti itu. Lalu saya juga ingin mempersiapkan diri ke jenjang kehidupan yang lebih tinggi, seperti perguruan tinggi dan juga kemasyarakatannya. Saya juga ingin melatih itu. Dan juga mulai dari SMP, itu saya merasa saya suka organisasi Pak, dikarenakan seperti jika saya tidak berorganisasi, saya merasa ada yang kurang gitu Pak, kayak tidak asik jika hanya belajar terus gitu Pak. Jadi saya ingin menambah pengalaman gitu Pak. Lalu untuk yang kedua, bagaimana cara saya untuk prestasi akademik itu masih tetap bisa baik, itu saya akan membagi waktu, itu yang paling penting Pak, itu harus digarisbawahi, yaitu membagi waktu. Lalu pada saat jam pembelajaran Pak, jam pembelajaran itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin. Jadi saat pembelajaran ya pembelajaran, saya hanya mementingkan pembelajaran tersebut. Lalu jika ada tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, saya langsung melihatnya, langsung mengerjakannya, seperti itu Pak. Sehingga untuk waktu-waktu yang lainnya itu saya bisa gunakan untuk organisasi, seperti itu Pak. Lalu jika sedang belajar, ya seperti itu, harus fokus. Walaupun saya masih memiliki tanggungan mungkin pemikiran dalam organisasi, saya itu jika belajarnya sudah harus, oke, sekarang ini waktunya belajar, bukan organisasi. Jadi saya kesampingkan dulu pikiran organisasi saya, dan sekarang saya fokus dengan belajarnya. Seperti itu Pak. Lalu untuk yang terakhir, untuk ajakan ya Pak. Jika saya rasa ajakan itu baik, pasti saya masih akan mau setuju gitu Pak atas ajakan itu. Namun jika ajakannya itu kurang baik seperti demo seperti itu, menurut saya tidak akan menyetujuinya, dan juga cara saya untuk
memberitahu kepada teman-teman semua seperti itu dengan cara ajakan. Jadi ajakan dalam berbuat baik. Jadi dikatakan kayak misal demo tuh Pak, saya bilang demo ini merupakan menurut saya kurang baik untuk warga pelajar, seperti itu pelajar. Dan juga demo kan sepertinya identik dengan ricuh dan juga ya tidak baik gitu ya Pak, dengan kekerasan. Jadi menurut saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk berbuat yang baik-baik saja, menerima ajakan yang baik-baik saja, dan melarang jika ajakan itu baik. Seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak yang telah menjawab pertanyaan. Baik, untuk kandidat kedua dipersilakan menjawab pertanyaan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kumaidi atas pertanyaannya. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, motif saya untuk menjadi ketua OSIS itu dikarenakan saya sendiri entah kenapa memiliki perasaan senang dalam berorganisasi atau bergaul. Jadi karena saya juga merasa saya tuh orangnya tidak bisa hanya diam di rumah, tetapi harus melakukan sesuatu hal agar istilah yang sedang tren sekarang itu tidak gabut di rumah gitu loh. Lalu saya juga ingin memperdalam pengalaman saya ingin belajar lebih banyak lagi bagaimana tentang dunia organisasi itu di SMA itu bagaimana, dan tentunya kan juga kita dengan mengikuti organisasi akan terjun ke dalam masyarakat. Nah itu juga bisa sebagai bekal saya nantinya jika saya akan memasuki ke dunia masyarakat. Lalu juga kan tentunya yang seperti kita ketahui bahwa organisasi memiliki banyak anggota. Nah tentu dari komunikasi para anggota itu bisa melatih komunikasi saya lebih dalam lagi dan menambah teman serta kita atau saya khususnya dapat lebih terbuka tentang pendapat para orang masing-masing. Jadi tidak hanya terlalu stuck di pikiran saya, tetapi lebih sudut pandang yang terbuka itu lebih lebar menurut saya gitu loh. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, itu bagaimana caranya agar tetap mempertahankan prestasi akademik, yaitu dengan cara yang pastinya kesadaran dari diri saya sendiri. Dikarenakan jika saya terpilih menjadi ketua OSIS, tentunya saya harus sadar bahwa saya ini sebagai suri tauladan, di mana bukan hanya di organisasi saya sebagai contoh, melainkan saya juga harus dapat menjadi contoh bagi para siswa baik di bidang akademik maupun non-akademik. Maka dari itu saya harus pintar-pintar membagi waktu antara berorganisasi dengan belajar. Saat waktunya kita berorganisasi, adanya program kegiatan. Mohon maaf, sedang azan. Ya, sebaiknya break dulu sebentar.
Yang pertama jelas, saya ingin menuntut ilmu, menambah skill-skill pasif lain, skill-skill akademik lain, seperti public speaking dan lain-lain itu jelas. Itu termasuk dalam alasan pribadi. Kemudian yang kedua, dari dulu saya ingin menjadi orang yang berguna. Dari dulu saya ingin menjadi orang yang berguna. Kenapa? Karena saya memiliki kesenangan tersendiri atau apa apabila saya bisa berguna bagi orang lain. Tentunya dengan menjadi seorang pengurus OSIS kita bisa berguna, mencurahkan tenaga pikiran kita di samping untuk melatih skill pribadi saya bisa lebih berguna untuk sekolah dan teman-teman yang lain. Yang kemudian menjadi pengurus OSIS itu tidak kita pungkiri bahwa sebagai pengurus OSIS itu dalam tanda kutip itu terkenal, dalam artian banyak diketahui oleh warga Senaga. Saya ingin menjadi contoh yang baik bagi seluruh siswa SMA Negeri 2 Purwokerto, bagi setiap sekolah yang saya sekolah di situ. Dan untuk menjadi contoh yang baik, untuk dapat memberikan motivasi yang baik kepada teman-teman yang lain, saya harus menjadi seorang yang dikenal, seorang yang diketahui. Seperti itu alasan saya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara saya untuk tidak menurunkan prestasi belajar. Di sini kemampuan manajemen kita berperan itu berperan penting dengan cara bagaimana kita manajemen waktu yang ada. Tugas utama seorang pelajar adalah belajar. Tentu, jadi yang harus kita lakukan adalah memanajemen waktu sebaik mungkin. Jadi kita harus pandai untuk menentukan mana yang akan kita prioritaskan terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir, apa yang akan kita lakukan apabila ada informasi yang merujuk kepada hal-hal negatif di SMA Negeri 2 Purwokerto. Di sini saya apabila menjadi ketua OSIS, saya akan menggerakkan seluruh komponen yang ada di sekolah, seluruh komponen agar berperan dalam menentukan apakah informasi tersebut memiliki dampak yang positif atau negatif kepada siswa. Apabila informasi-informasi tersebut justru mengarah kepada hal-hal negatif kepada siswa, maka sebagai organisasi OSIS kita harus mampu untuk mengkonfirmasi berita tersebut, apakah berita tersebut benar atau tidak. Kemudian kita juga harus mengajak semua komponen itu untuk berperan memiliki andil dalam menyaring informasi-informasi tersebut. Dan apabila ada informasi tersebut, misalkan kita bisa berkoordinasi dengan Bapak Ibu Guru untuk mencetuskan sebuah larangan atau peraturan, misalkan apabila ada siswa SMA Negeri 2 Purwokerto yang terlibat dalam hal tersebut akan dikurangi nilai atau apa, itu untuk mencegah bahwa nantinya akan ada siswa SMA Negeri 2 Purwokerto yang terjerumus atau terprovokasi dalam ajakan-ajakan tersebut. Terima kasih. Terima kasih kepada Adnan yang telah menjawab pertanyaan. Untuk sesi tanya jawab dulu dicukupkan sampai di sini karena keterbatasan waktu. Selanjutnya kita isoman terlebih dahulu hingga pukul 15.15. Dimohon untuk kembali dengan sepat waktu untuk dilanjutkan dengan sesi tanya jawab siswa. Menurut Anda, apa saja indikator atau ukuran keberhasilan pemimpin dalam memimpin sebuah organisasi?
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon jawabannya dari calon ketua OSIS. Terima kasih. Baik, untuk calon ketua OSIS nomor urut 2 bisa menjawab pertanyaan tersebut. Ya, mohon maaf sebelumnya bisa diulangi untuk pertanyaan nomor 2 dikarenakan tidak jelas kepada saudara Haki. Untuk pertanyaan yang kedua kan saya ulangi. Pada saat Anda menjabat sebagai ketua OSIS nantinya, gaya dan cara Anda memimpin akan dilihat oleh banyak pihak tentang berhasil atau tidaknya Anda dalam memimpin sebuah organisasi. Menurut Anda, apa saja indikator atau ukuran keberhasilan pemimpin dalam memimpin sebuah organisasi? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya untuk saudara Haki. Jadi di sini saya akan menjawab untuk pertanyaan pertama. Dalam melaksanakan program kerja tentunya ada pro dan kontra, dan bagaimana cara menghadapi kontra tersebut. Ya, suatu program kerja dilaksanakan kan pastinya itu telah melalui beberapa diskusi dari beberapa pengurus yang nantinya juga akan dikonsulkan oleh kepada pihak pembina OSIS atau lainnya. Dan memang untuk program kerja tersebut tidak semuanya pasti akan pro, tapi melainkan ada beberapa sisi atau beberapa orang yang memang kurang setuju. Tetapi disitulah tugas OSIS untuk mencari cara untuk melaksanakan suatu program kerja yang minim atas dari kontranya tersebut. Jadi cara menghadapi kontra tersebut yaitu dengan cara kita berusaha tetap melaksanakan program yang sudah direncanakan dengan awal tanpa ada pengaruh-pengaruh dari hal lain. Kita melaksanakan program kerja tersebut dengan seoptimal mungkin, semaksimal mungkin, dan dapat menunjukkan bahwa kita tuh memang bisa melaksanakan program kerja. Dan saat prosesnya nanti juga diharapkan para panitia diharapkan bisa bagaimana caranya bisa menarik perhatian dari para orang-orang agar mempunyai rasa ketertarikan tersendiri terhadap program kerja yang kita miliki. Maka dari itu intinya adalah tentu semua program kerja pastinya ada sisi kontra, tetapi itu hal yang tidak bisa kita paksakan agar semua orang bisa menyetujui apa yang akan kita laksanakan. Di sini peran OSIS hanya untuk melaksanakan program kerja tersebut dengan secara optimal dan menunjukkan bahwa memang program kerja tersebut dapat berjalan dengan baik dengan cara menarik banyak perhatian dari para orang sehingga membuat sudut pandang orang yang kontra tersebut bisa lebih tertutupi dengan membuktikan bahwa program kerja yang kita laksanakan telah sukses. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, ukuran keberhasilan seorang pemimpin dalam memimpin organisasi, menurut saya itu yang pertama dinilai tentunya dari keadaan seorang pemimpin tersebut. Apakah keadaan seorang pemimpin tersebut memang sudah layak menjadi seorang pemimpin? Apakah seorang pemimpin tersebut sudah bisa merangkul para anggota-anggotanya, sudah bisa menjadi tempat keluh kesah para anggotanya, yang sehingga yang faktor-faktor kecil tersebut yang berawal dari pemimpin tentunya akan berpengaruh besar bagi para anggota-anggota organisasi tersebut. Sehingga jika sudah para pemimpin sudah layak, sudah dapat merangkul, sudah dapat mendengarkan, sudah dapat membaur, tentu untuk pelaksanaan program-program berikutnya akan berjalan dengan insya Allah dengan baik. Ya, jadi di sini menurut saya ukuran keberhasilannya itu dinilai dari bagaimana sikap seorang pemimpin kepada para anggotanya. Ya, terima kasih. Itu menurut saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, calon ketua OSIS nomor urut 1. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Jadi, jika ada pihak yang kontra, menurut saya itu saya akan memberi pengertian terlebih dahulu. Lalu, di garis bawah itu jangan disalah-salahkan. Jadi, kita itu jangan malah memarah-marahi dan nanti pastinya kalau kita marah-marah malah pihak itu bakalan tersulut gitu loh, jadi malah kompor seperti itu. Nah, terus cara yang kedua itu juga bisa dengan cara membuktikan bahwa program kerja itu layak, program kerja itu bermanfaat, dan program kerja itu memiliki nilai positif gitu. Jadi dengan cara seperti itu pasti orang yang kontra ini bakal mengubah pandangan dia terhadap kita seperti itu.
Lalu untuk pertanyaan yang kedua, menurut saya dapat diukur dari program kerjanya. Jadi jika program kerjanya sukses seperti itu, lalu di dalam organisasinya dan juga anggota-anggotanya itu damai dan tidak ada isu-isu negatif, serta dalam pelaksanaan koordinasinya itu baik, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya calon ketua OSIS nomor urut 3 dipersilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, cara mengatasi pihak kontra. Di setiap program kerja, setiap apa yang kita lakukan itu selalu akan ada siswa atau orang lain yang setuju dan tidak setuju. Dan seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu membawa anggotanya ke tempat yang mereka butuhkan. Dan tempat yang mereka butuhkan tidak selalu tempat yang mereka inginkan. Tentu akan banyak kontra apabila tempat yang mereka butuhkan itu bukanlah tempat yang mereka inginkan. Jadi akan saya lakukan dengan cara lebih memberikan pengertian atau mensosialisasikan alasan dilaksanakannya sistem tersebut. Namun kita juga akan tetap terbuka terhadap kritik dan saran dari setiap anggota. Kemudian apa saja indikator dari suksesnya seorang pemimpin? Yang pertama, setiap pemimpin pasti punya visi. Visi yang baik adalah visi yang berorientasi pada masa depan. Oleh karena itu, salah satu kriterianya adalah tercapainya atau tidak tujuan atau visi dari pemimpin tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana kondisi anggotanya? Apakah sedih atau senang? Apabila anggota sedih atau kurang senang dalam menjalankan suatu proja, itu berarti ada yang salah. Ada yang salah dengan suatu sistem keorganisasian tersebut. Kemudian yang terakhir adalah kinerja anggota tersebut. Jika setiap anggota dapat bekerja secara optimal dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang senang, maka pekerjaan itu pun akan dilaksanakan dengan secara maksimal atau optimal. Jadi otomatis kinerja semua anggota akan lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dipersilakan satu pertanyaan lagi oleh siswa untuk menutup sesi tanya jawab siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Pelita dari perwakilan Esposmada, izin bertanya. Seperti yang tadi dijelaskan mengenai program masing-masing kandidat, saya melihat bahwa inti program dari kandidat 2 dan 3 sama, yaitu menunjukkan atau memperlihatkan budaya-budaya Indonesia. Pertanyaannya, apa yang membuat Anda yakin bahwa program yang Anda rancang lebih unggul dibanding program kandidat yang lain? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk calon ketua OSIS nomor 3. Bisa untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sedikit klarifikasi bahwa program kerja nomor urut 2 bukan tentang kebudayaan. Terima kasih. Jadi program kerja nomor urut 2 itu tentang generasi muda. Kebebasan berkreativitas dan berkreasi bagi generasi muda. Kemudian, apa sih yang membuat program saya lebih unggul? Karena menurut saya, program kerja saya yaitu Kebaya Kreasi Budaya Semada ini berbentuk sebuah pameran. Karena menurut saya belum banyak program kerja yang ada di SMA Negeri 2 dalam bentuk pameran yang kemudian nanti bisa mempengaruhi berbagai aspek atau bisa memberikan nilai-nilai positif pelajaran-pelajaran dari begitu banyak aspek bagi siswa. Contohnya dalam berbisnis, dalam entrepreneur atau misalkan kreativitas dan lain. Dan di sini juga program kerja saya akan lebih mengutamakan, program kerja online saya akan lebih mengutamakan dikenalnya nama, bertujuan untuk dikenalnya nama SMA Negeri 2, lebih mengutamakan ke penyebaran dari kreativitas siswa tersebut. Jadi tekanan yang saya tekankan itu bukan hanya lomba-lomba, juara, menang, sudah. Jadi siswa akan melaksanakan tugas, melaksanakan lomba-lomba tersebut
dengan pikiran bahwa itu tuh sebuah tugas atau sebuah kewajiban, bahasanya itu asal rampung seperti itu. Jadi program kerja saya akan lebih menekankan bahwa nanti siswa itu membuat suatu kreasi, membuat suatu kreativitas untuk nama SMA Negeri 2 Purwokerto untuk mengembangkan sekolah mereka, karena nanti akan disebarkan seluas mungkin dan selebar-lebarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kandidat nomor 3 atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk kandidat calon ketua OSIS nomor urut 2 dipersilakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi apa yang membuat saya yakin dengan program kerja saya, yaitu yang pertama, di sini kan program kerja saya bernama Semada Youth Generation, di mana dilaksanakan pada saat HUT SMA Negeri 2 Purwokerto. Nah, yang sudah kita ketahui bahwa saat ulang tahun SMA Negeri 2 Purwokerto, tentunya kita mengharapkan beberapa impian yang terbaik buat sekolah ke depannya. Begitu pula dengan para generasi muda di SMA Negeri 2 Purwokerto, di mana diharapkan para generasi muda itu lebih berani menyampaikan pendapatnya, lebih berani dalam berkreasi, menciptakan suatu aksesoris misalnya yang saya contohkan tadi, itu agar ada perubahan yang baik di dalam diri siswa sebagai generasi muda. Maka dari itu yang membuat saya yakin adalah bahwa nantinya diharapkan bahwa para siswa-siswi yang mengikuti program kerja saya itu dapat lebih percaya diri, dapat lebih berani mengekspresikan pendapat mereka, mengekspresikan kreativitas mereka, dan atau sehingga bisa dikenang oleh para sekolah-sekolah lainnya, dikarenakan ini berupa jalan sehat, di mana jalan sehat tersebut kan tentunya akan ramai dan menarik perhatian, dan hal tersebut juga bisa dapat meningkatkan eksis dari SMA Negeri 2 Purwokerto, sehingga SMA Negeri 2 Purwokerto bisa lebih dikenal oleh masyarakat luar dengan adanya kegiatan saya, yaitu yang menampilkan berbagai yel-yel, poster, pamflet. Intinya sebuah perayaan untuk ulang tahun SMA Negeri 2 Purwokerto dibuat yang berbeda, dibuat yang sekreatif mungkin. Lalu untuk kegiatan online saya, untuk pelaksananya sama di HUT SMA Negeri 2 Purwokerto, dan pastinya jika online, kan yang seperti kita ketahui bahwa kegiatan HUT Semada jika online tidak begitu terlalu menarik, dikarenakan ya kita sedang online di rumah masing-masing. Maka dari itu saya berusaha membuat kegiatan di hari hanya agar bisa lebih dinikmati dan diikuti oleh banyak siswa, sehingga kesannya itu tidak flat-flat saja saat ulang tahun SMA Negeri 2 Purwokerto, melainkan banyak kegiatan yang bisa di-upload, yang bisa dipublikasikan, yang bisa ditunjukkan kepada sekolah-sekolah lain bahwa memang SMA Negeri 2 Purwokerto ini sedang ulang tahun dengan adanya lomba yang diikuti oleh para siswa-siswa calon-calon generasi unggul di masa yang akan datang. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya calon ketua OSIS nomor urut 1 dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi menurut saya program kerja saya itu lebih unggul dibanding yang lain dikarenakan program kerja saya itu dapat menggali potensi kreativitas dan juga literasi bagi siswa-siswi di SMA Negeri 2 Purwokerto. Nah, lalu jika program saya ini meningkatkan literasi, berarti kita sudah meningkatkan literasi bagi SMA Negeri 2 Purwokerto. Nah, dengan seperti itu, kita juga berperan dalam meningkatkan literasi di Indonesia. Seperti itu. Lalu menurut saya, program kerja saya ini juga bisa jadi merupakan sebagai media dalam siswa-siswi ini melontarkan kreativitas mereka. Lalu untuk program kerja yang online saya, menurut saya program kerja online saya itu praktis dan dapat dilaksanakan secara tidak rumit. Lalu program kerja yang online itu juga bisa memperlihatkan kebolehan atau kebisaan dari SMA Negeri 2 Purwokerto. Sehingga jika seperti itu, maka dapat membanggakan dan mengharumkan nama SMA Negeri 2 Purwokerto. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya pembacaan notulen yang akan dibacakan oleh Astri Satrianingrum. Kepada Saudari Astri dipersilakan.
Notulen debat calon ketua OSIS tahun 2020-2021. Hari tanggal 17 Oktober 2020. Waktu pukul 12.20 sampai dengan pukul 16.00. Tempat daring atau di rumah masing-masing. Peserta 1. Wakaf kurikulum. 2. Wakaf kesiswaan. 3. Pembina MPK. 4. Perwakilan Penulis 1. Amelia Wulandwibowo. 2. Asri Sapreni Robo. Kandidat calon ketua OSIS 1. Hansa Nabila. Kandidat calon ketua OSIS 2. Herlana Fadil. Kandidat calon ketua OSIS 3. Adnan Arunul. Tujuan, membuka perspektif baru serta memberikan inovasi guna memperluas pemikiran untuk membangun SMA Negeri 2 Purwokerto di masa yang akan datang. Hasil pembahasan 1. Dibukanya kembali sekolah dianggap kurang efektif dikarenakan dapat memiliki risiko yang besar membuka klaster baru COVID-19. Akan tetapi, jika setiap sekolah menerapkan protokol kesehatan dengan baik, maka kemungkinan tidak membuka klaster baru. 2. Penggunaan LMS dianggap kurang efektif dikarenakan siswa tidak dapat dipantau secara langsung dan terjadi kesalahan teknis. Akan tetapi, untuk saat ini, LMS dianggap sudah efektif dikarenakan guru sudah membuat pembelajaran jarak jauh ini semudah mungkin. 3. Kegiatan organisasi dan ekstrakurikuler dianggap dapat menurunkan prestasi akademik dikarenakan akan ada banyak kegiatan dan persiapan sehingga siswa cenderung lebih mementingkan organisasi dan ekstrakurikuler. Akan tetapi, kegiatan organisasi dan ekstrakurikuler ini dapat membentuk karakter dan sikap serta dapat melatih kemampuan di bidang akademis. 4. Pelajar boleh mengikuti aksi demo sebagai bentuk mengeluarkan aspirasinya dikarenakan seorang pelajar juga memiliki kebebasan berpendapat. Tetapi perlu adanya pemahaman dan tempat penyampaian pendapat yang baik sehingga tidak terprovokasi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. 5. Terkait program kerja di masa pandemi dapat dilaksanakan dengan alternatif seperti penggunaan media-media online untuk menjalankan program kerja dan tidak mengulangi tujuan dari program kerja tersebut. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih kepada Saudari Asri atas penyampaiannya. Memasuki acara terakhir yaitu penutupan, marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama untuk yang muslim bersilakan. Alhamdulillah. Semoga dengan diselenggarakannya acara debat calon ketua OSIS SMA Negeri 2 Purwokerto periode 2020-2021 hari ini dapat membuat Anda semua lebih yakin dan dapat menjadi salah satu pertimbangan siapa yang akan Anda pilih untuk menjadi ketua OSIS SMA Negeri 2 Purwokerto sebelum ketua OSIS selanjutnya. Tentu kita harapkan dapat membawa SMA Negeri 2 Purwokerto menjadi lebih baik ke depannya. Maka dari itu kami harapkan pemerintah dalam mendukung dan berpartisipasi dari setiap tingkat kepolisian ini agar dapat berjalan secara lancar tanpa kendala apapun. Terima kasih kepada seluruh bapak ibu guru, tamu undangan, panitia dan semua pihak yang terkait. Kami atas nama panitia acara menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kesalahan dalam acara debat kali ini. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.